Warga kawasan Gunung Putri, Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat digemparkan oleh penemuan jasad wanita di dasar jurang. Diduga merupakan korban pembunuhan. Sementara itu, akibat tersulut api cemburu, seorang pria di Kupang, Nusa Tenggara Timur tega membakar kekasihnya hingga menderita luka bakar serius. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Warga kawasan Gunung Putri, Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat digemparkan oleh penemuan jasad wanita di dasar jurang pada 22 November lalu. Jasad korban ditemukan dalam keadaan telungkup di parit kecil dan tanpa identitas. Saksi mata sempat mengira mayat merupakan boneka. Dikonfirmasi Kamis, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Herman Saputra menyebut korban diketahui berinisial P, usia 49 tahun asal Sleman, Yogyakarta. Korban diduga dibunuh dan jasadnya dibuang ke jurang oleh pelaku. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan berinisial SK warga Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Motif pembunuhan diduga karena sakit hati. SK juga sempat membawa kabur mobil milik korban dan menjualnya. Tersulut api cemburu, seorang pria di Kupang, Nusa Tenggara Timur tega membakar kekasihnya hingga menderita luka bakar serius di sekujur tubuh pada Rabu pagi. Korban merupakan ibu dua anak, kini dirawat intensif di ruang ICU RSUD WZ Johannes Kupang setelah mengalami luka bakar 80%. Peristiwa terjadi ketika korban dipergoki pelaku memberikan uang kepada seorang penjual ikan saat menunggu penghitungan suara di TPS. Dikonfirmasi pada Kamis, Kapolres Kupang Kota Kombes Aldinan menjelaskan peristiwa berawal dari pertengkaran di TPS setelah pencoblosan, di mana tersangka memukul dan menyeret korban pulang ke rumah. Di sana, tersangka nekat membakar korban. Saat ini pelaku telah diringkus polisi dan dimintai keterangan terkait aksinya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melimpahkan 4 tersangka dan barang bukti kasus korupsi proyek pembangunan Light Rail Transit atau LRT Sumsel ke Kejari, Palembang. Barang bukti berupa uang sebesar 22 miliar lebih akan dititipkan sementara di bank tanpa bunga. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel, Umar Yadi, menjelaskan dalam press release-nya bahwa keempat tersangka sudah diterima Kejari Palembang dan siap disidangkan. Selain itu, keempat tersangka akan ditahan selama 20 hari di Rutan Pakjo Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga Kamis malam, Kejati Sumsel masih mendalami kemungkinan adanya tersangka baru terkait perencanaan dan pelaksanaan proyek LRT Sumsel. Tim Liputan CNN Indonesia.